Halo semuanya, hari ini aku mau jelasin tentang Laravel Import Excel. Langsung aja kita cari Laravel Import Excel yang 5 menit quick start. Nah, di sini kan dia pakai model user ya. Sekarang kan yang saya pakai ini user ya. Nah, saya mau user yang ini dipindahkan ke table user 2. Nah, caranya kita bikin dulu table user 2. Oke, design migration, create table, create users 2 table, enter, udah ada ya. Terus di sini kolomnya kita tambahin name sama email. Nah, sama kayak user yang biasa ya. Oke, di sini kita tambahin. Terus PHP bisa migrat buat. Nah, terus aku buat halaman sebelahnya untuk import ya, dimana listnya itu user 2 punya data. Oke, kita ke web dulu. Route-nya simple aja, /2 index 2, copy dari sini, copy, Ctrl V, rename 2. Oke, di sini kita bikin import. Ada nggak? Oke, oke. Nah, ini kan harusnya nggak kayak gini ya. Kita bikin lagi di sini get data user 2, route-nya get data user 2, Ctrl D, zoom 2, save, terus ke sini get data user 2. Nah, ini harusnya ada, kita harus buat modelnya ya. Supaya bisa make model users 2. Users 2 atau user 2? User ya. Nah, terus di sini kita deklarasi aja protected table, nama tabelnya user 2. Ya, namanya table users 2. Oke. Habis itu guarded. Guarded ini lawannya dari available ya. Jadi kalau available itu apa yang kolom yang bisa dimasukin, kalau guarded ini apa yang kolomnya nggak boleh dimasukin. Jadi selain si guarded ID ini semuanya eh, boleh dimasukin alias available ya. Terus ini harusnya users 2 page users 2 enter, langsung ada di atas. And then kita ke sebelumnya kalau kalian mau buat ini kalian harus ini dulu ya, install dulu ya. Ini cari aja install Laravel Excel ini. Nah, ini ikutin aja. Kalau nggak tahu ada videonya di sebelah ya yang pas ekspor. Oke, lanjut lagi.
Ini kita lihat dulu, harusnya kan nggak ada datanya ya. Kita kedua, nah nggak ada datanya ya. Sekarang kita mau bikin tombol importnya ini. Karena kita importnya itu file Excel, jadi kita harus cari dulu pakai ChatGPT aja yang gampang-gampang. Laravel import file. Copy, taruh di sini, terus tabelnya, tab 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 ke sini, boom. Nah, import define. Di sini kita Ctrl D, import. Ini post ya, karena mau kirim file. Nah, udah kejauhan importnya. Kita bikin BR aja di sini, BR. Oke. Nah, oke ya. Terus filenya sudah aku siapin ini. Cuma berapa data tadi ya? 9, 8 ya? 8 data. Terus kita ikutin ini nih. Nah, PHP copy aja, Ctrl C, masukin di sini, enter. Nah, di sini kita itu export user input. Nah, ini di sini kita perlu sesuaikan user 2 ya. Ini kita hilangin user 2. User 2. Yep. Oke. Terus isinya itu ya kurang lebih kayak beginilah. Heeh. Ini hilangin, ini row 0 untuk name, row 1 untuk email. Coba kita lihat dulu file kita. Row 0 name, row 1 email. Benar ya? 0 name, 1 email. Oke. Terus harusnya kita ikutin lagi. Di sini di user controller kita pasang import ini. Di user controller kita panggil sini, ya kan? Import, klik tab, oke ke sini. Nah, ini filenya dari yang kita input. Nah, ini kan nama filenya file ya. Di sini kita pasang aja request. Nah, di sini request. Mana file, nama filenya. Oke. User import ke sini, situ dibuatin. Oke. Harusnya aman ya. Mari kita coba. Ke sini. Choose file. Yang ini ya. Open. Import. Boom. Ini user. Aduh, salah. Maksudnya. Boom, ada ya. Di bawah 10 menit. Nah, sekarang ada kejanggalan nih. Kalian bisa lihat di sini name sama emailnya ikut kemasukan. Padahal di sini dia cuma untuk dijadikan header aja gitu kan, penanda bahwa kolom ini name, kolom ini email. Nah, tenang aja, di sini juga ada namanya heading row. Nah, ini dia bisa membedakan kolom mana yang harus dipilih berdasarkan nama dari headnya. Nah, kita pakai aja ini.
karena kan sama ya, yang dengan tujuan kita, set, name, email. Nah, tapi sebelum itu kita kosongin dulu. Di sini sebelum kita import, kita kosongin dulu si user 2-nya. User 2 eh query ya. Query delete. Oke. Jadi kita clear dulu baru kita import gitu ya. Kita coba lagi. Choose file. Ini set import key name, row name. Oh, sorry guys. Kita harus pakai ini juga. Kita copy aja biar aman ya. Jadi kita harus masukin with heading row ini. Oke, ini kita copy ya. Koma, heading row, tab, masuk. Udah nggak ada lagi ya. Model array row. Oke. Oke, mari kita coba lagi. Nah, saya agak menyebalkan ya. Dia malah ke indeks 1. Ini kita pasang. Redirect ke 2. Oke. Coba. Nah, udah aman ya. Nggak ada lagi si name sama email tadi itu. Kita coba lagi sekali untuk memastikan import. Oke, aman ya. Nah, sekarang aku mau coba yang 2500 data, guys. Nah, kita kembali ke yang satunya, kita export ini user 4 ya. Tunggu bentar. Oke, kita buka dulu. Nah, ini kan datanya banyak. Nah, terus kita coba. Bisa nggak? Tadi sebenarnya saya sudah coba ya. Dan harusnya error gitu, karena dia sangat banyak datanya. Import. Nah, ini errornya itu out of memory. Untuk mensiasati itu, daripada kita ngeset lagi limit memorinya, aku punya cara yang lebih simple. Jadi di sini, karena dia new user name email, dia itu manggil model ini. Dan model ini tuh punya beberapa beberapa hal lah untuk dijalankan seperti timestamp gitu ya. Nah, ini timestamp dan lain-lain yang belum saya ketahui juga gitu detailnya ya. Nah, tadi saya sempat cari-cari. Jadi caranya itu adalah dengan kita bikin array data dulu di sini. Nah, ini kita hilangin aja. Hmm, data itu jadiin variabel data. Terus kita masukin ke sini. Salah ya. Nah, ini db table user 2 insert data. Kenapa ini bisa lebih cepat? Karena ini mengabaikan semua yang model dari Laravel lakukan. Jadi kalau ini misalnya dia ada timestampnya dan hal lain-lain yang perlu diproses, ini langsung nembak ya, langsung to the point. Jadi table user insert data. Nggak ada lagi tuh banyak cincong harus ngeset timestampnya, bla 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 blanya. Harusnya begini lebih cepat. Kita coba dulu ya. Import ini, open, import. Bisa nggak? DB not found. Oke, sorry.
Kita harus use dulu ya. Use ini aja ya. Hah? Nah, sekarang jadi 25.000 data ini bisa kita insert menggunakan insert data pakai DB ini ya. Tapi tergantung kebutuhan juga ya. Kalau misal mau maunya pakai model dan datanya tidak terlalu banyak ya oke, pakai model aja kayak tadi. Tapi kalau datanya banyak dan eh, tidak terlalu perlu timestamp dan hal-hal lain yang dilakukan oleh model, ya kita pakai ini aja gitu ya. Oke, udah sekian tutorialnya. Terima kasih.